Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita duduk-duduk mendengarkan penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah mengenal Zat yang kita ibadahi, Zat yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita, Zat yang menghidupkan dan mematikan kita. Nah, dari sinilah kita bertambah pengagungan, bertambah semangat ubudiyah kepadanya, karena kita tahu bahwa segala apa yang Dia perintahkan dan larang itu mendatangkan maslahat bagi kita semua. Karena Allah tidaklah membuat syariat agama Islam kecuali lil maslahah, untuk kemaslahatan umat manusia. Sekarang kita masuk di kaidah yang ketujuh. Qala al-muallif al-qaidatus sabi'atu al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwal mailu biha amma yajibu fiha. Kaidah yang ketujuh adalah ilhad. Ilhad ini adalah penyimpangan atau pemalingan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya adalah al-mailu, memalingkan dari apa yang wajib terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita tahu Pak bahwa ketika kita mengantar jenazah ke kuburan, di sana kita lihat ada lubang kuburan. Di dalam lubang kuburan tersebut ada lagi lubang kecil yang tujuannya untuk apa? Memalingkan jasad si mayit ini ke arah kiblat. Paham? Nah, lubang kecil di kuburan ini namanya lahdun, atau apa? Liang lahat. Liang itu artinya apa, Pak? Lobang, ya. Lobang lahdun yang memiringkan tubuh si mayit ke arah kiblat. Nah, kalau ada lobang di tengahnya, ini namanya syakkun. Kalau syakkun itu bagi non muslim, kalau lahdun itu bagi kaum muslimin. Nah, lahdun atau ilhad maknanya adalah memalingkan dari apa yang wajib kita imani dalam hal nama-nama dan sifat Allah. Maka Allah berfirman di ayat Al-Quran, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyimpangan dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengarah kepada dua hal. Yang pertama adalah ta'til, menafikan apakah keseluruhan ataukah sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tasybih, menyamakan antara Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini ada di kalangan kaum muslimin, dan itu adalah warisan dari Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik. Siapa mereka yang di dalam tubuh kaum muslim ini yang menyimpang dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Yang pertama adalah Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Ini adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam tubuh kaum muslimin yang menyimpang dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi mereka imma ta'til, imma tasybih. Orang-orang Yahudi dan Nasara mentaktil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Buktinya apa? Mereka membatasi nama Allah itu pada hanya Abah.
atau Ruh Kudus. Sifat yang mereka nafikan apa? Mereka nafikan sifat infiradiyah, sifat Maha Esa bagi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya mereka menetapkan anak bagi Allah. Meyakini Allah memiliki anak. Berarti kalau gitu Allah enggak sendiri dong. Allah berdua. Bahkan ditambah lagi dengan apa? Dengan istri. Maryam, kata mereka, adalah Bunda Maryam, yaitu istrinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah 3. 1 salisu salasa. 3 1 dari 3. Berarti tidak apa? Tidak infiradiyah lagi, tidak Maha Esa lagi dia. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi taktilnya, itu menafikan sifat kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi penyerupaannya apa? Mereka menganggap Allah itu seperti manusia yang harus punya keluarga, punya anak, punya apa? punya istri. Kalau gitu berarti Allah juga punya bapak, punya kakek dan seterusnya. Silsilahnya sampai kemana? Ke atas lagi. Berarti ada yang maha tinggi lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 hal inilah yang diwarisi oleh Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Kemudian Jahmiyah juga mewarisi dari apa? Dari falasifah. Orang-orang filsafat yang menetapkan adanya Allah tapi Allah itu tidak memiliki sifat. Allah tidak memiliki sifat. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, ini sama halnya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ujian pertama bagi mereka yang mau belajar filsafat adalah disuruh dulu apa? Mencari Tuhan. Dengan cara apa? Melihat ciptaan-ciptaan Tuhan. Silahkan cari Tuhan. Lihat pada pohon, langit, bumi dan yang lainnya. Ternyata kesimpulannya bahwa adanya makhluk menunjukkan adanya Khalik. Tapi makhluk ini memiliki sifat menunjukkan bahwa Khalik tidak boleh memiliki apa? Sifat. Jadi penyimpangan dalam hal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Yang pertama adalah ayyunkira syai'an minha aw mimma dallat alaihi minas sifati wal ahkami. Mengingkari sebagian dari nama Allah. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh orang musyrik tatkala di perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah nyuruh nulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang musyrik yang menjadi perwakilan dalam perjanjian tersebut enggak mau, mengingkari nama apa? Nama Ar-Rahman. Mereka enggak kenal. Jangan ditulis Ar-Rahman. Ini bagian apa? Dari ingkar, mengingkari nama yang sudah jelas milik Allah Subhanahu wa taala. Atau mengingkari apa yang ditunjukkan oleh sifat-sifat dan hukum-hukum dari nama tersebut. Contoh, ada nama Allah. Apa yang terkandung dari nama Allah tersebut adalah Dzul Uluhiyah, yaitu pemilik seluruh ibadah. Kalau sekiranya ada ibadah dipalingkan kepada yang lain, berarti apa? Mengingkari hak mutlak bagi Allah ibadah tersebut. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dialah yang menurunkan hujan. Sementara di sana ada orang yang meyakini bahwa di Banjarmasin sana ada kiai fulan yang menurunkan hujan. Di bagian Jawa sana ada Mama Gufron yang menurunkan hujan. Maka ini adalah penyimpangan.
Kama fa'ala ahlu ta'til minal jahmiyati wa ghairihim, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu ta'til. Ahlu ta'til ini adalah mereka yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah karena tujuannya untuk mensucikan Allah. Ini tujuan utama mereka. Mereka mensucikan Allah dari kesamaan terhadap makhluk, tapi mereka terjerumus pada apa? Pada ta'til, yaitu menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa ghairihim, dan selain mereka, yaitu dari kalangan Mu'tazilah yang hanya menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Demikian juga dari kalangan Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Maturidiyah, Kullabiyah, sama dengan Asy'ariyah. Wa inna ma kana dzalika ilhadan, hanya saja yang mereka lakukan itu adalah ilhad, pemalingan, penyimpangan, liujubil imani biha, karena wajibnya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa bima dallat alaihi minal ahkami was sifatil laiqati billah, dan apa yang ditunjukkan oleh hukum-hukum dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inkaru syai'in min dzalika mailun biha amma yajibu fiha, mengingkari sebagian dari hal itu ini merupakan pemalingan dari apa yang wajib terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Asani, yang kedua adalah ayyaj'alaha dalatan ala sifatin tusyabihu sifatil makhluqina kama fa'ala ahli tashbih, yaitu menjadikan nama tersebut menunjukkan ada sifat yang sama dengan sifat makhluknya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu tashbih. Kalau kita tahu bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman ini terkandung sifat rahmah. Mereka mengatakan nggak boleh, kita nggak boleh menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Kenapa? Karena nanti sama dengan makhluknya. Nah, kalau Allah memiliki nama sifat ghadab, murka, mereka mengatakan nggak boleh kita tetapkan. Kenapa? Nanti sama dengan makhluk. Ini adalah tashbih. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas bahwa setiap nama dan sifat dari Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada qadrul mushtarak, kadar atau sisi kesamaan. Ada sisi kesamaannya. Contoh, Pak. Kita dan Allah itu sama-sama memiliki wajah kan? Ya. Sama-sama memiliki wajah. Wajah itu mayata wajah, apa yang menghadap ke depan. Qadrul mushtaraknya ada. Tapi dari sisi hakikatnya itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa menyamakan wajah kita dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Antara sesama makhluk saja berbeda. Bagaimana mau disamakan dengan apa? Al-Khaliq. Antara manusia dengan hewan yang lain itu beda. Nggak mungkin kita samakan wajah kita dengan wajah monyet. Meskipun sama-sama apa? Wajah. Makanya di dalam Al-Quran yang Allah nafikan itu adalah misliyah. Laisa kamislihi. Tidak ada yang serupa. Apa maknanya ini? Misliyah itu dalam bahasa Arab maknanya adalah syibhun min kulli wujud. Plek. Bahasa Indonesia itu plek. Mirip banget, enggak ada sedikit pun bedanya. Ini namanya apa? Mislun. Kalau syibhun ada. Qadrul mushtaraknya ada. Maka Allah tidak menafikan apa? Syibhun, tapi yang dinafikan adalah misliyah. Sama persis. Ini yang tidak ada. Wadhalika li'anna tashbih makna batilan la yumkinu an tadulla alaihin nusus.
Karena tasbih menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini adalah makna yang batil, tidak mungkin ditunjukkan oleh nas. Lalu tasbih berdalil dengan apa? Dengan akal mereka. Apa dalil mereka? Dalilnya itu bahwa tidak mungkin Allah mengkhitab kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, kecuali sesuatu itu dapat kita cerna. Ini alasan mereka. Tak kalau Allah berbicara tentang anggur, tentang delima, tentang buah-buahan gitu, pastilah sesuatu itu yang kita bisa cerna. Nah demikian juga kalau Allah menceritakan dirinya Allah punya wajah, punya tangan, pastilah yang bisa kita cerna, kata mereka. Paham? Jadi mereka menyamakan antara ini dengan itu, sekaligus nanti menyamakan sifat-sifat Allah dengan apa? Dengan sifat makhluknya. Jadi dari muqaddimah yang batil akan berujung kepada natijah yang batil. Bal hiya dalatun ala butlanihi faja'luha dalatan alaihi mailun biha amma yajib. Bahkan tasbih itu menunjukkan kebatilannya, karena Allah tidak ada yang serupa dengannya. As-salisu yang ketiga, ayyusamma Allahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah. Katasmiyatin nasara lahu al-abu. Yaitu memberikan nama bagi Allah tentang sesuatu yang dia tidak namai dirinya. Seperti orang Nasrani berkata, Bapak Roh Kudus. Nah ini adalah penamaan yang tidak ada asasnya, landasannya dari Al-Quran maupun dari hadis. Wa tasmiyatul falasifati iyyahu illatul fa'ilah. Demikian juga penamaan filsafat, orang-orang filsafat untuk Allah dengan nama apa? Al-illatul fa'ilah. Illatul fa'ilah itu maknanya adalah dia adalah sebab utama terjadinya alam semesta ini. Mereka hanya menyandarkan Allah itu adalah illah, sebab. Adapun makhluk-makhluk ini itu adalah faidul ilahi, curahan Tuhan. Curahan apa? Curahan Tuhan. Sesuatu yang muncul begitu saja dari diri Allah Subhanahu wa taala, bukan dia ciptakan. Nah, dari sinilah nanti munculnya akidah apa? Wahdatul wujud, hululiyah dan yang lainnya, yaitu penyatuan makhluk kepada Khalik. Karena menganggap bahwa seluruh makhluk ini rindu kembali menyatu kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna asma Allah ta'ala tauqifiyah. Tasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu mailun biha amma yajibu fiha. Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah, itu harus ada landasannya dari Al-Quran dan hadis. Maka menamakan Allah dengan sesuatu yang dia tidak namai dirinya, maka ini adalah pemalingan, penyimpangan dari apa yang wajib terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kama anna hadhil asma allati sammauhu biha nafsahu batilatun yunazzallahu ta'ala anhu. Sebagaimana nama-nama ini yang mereka namakan untuk Allah, ini adalah batil yang wajib disucikan Allah Subhanahu wa taala darinya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, manusia saja, Pak. Kalau kita berikan nama atau menyandarkan sesuatu nama kepadanya yang dia tidak namai dirinya, pasti akan marah. Paham? Kalau saya berikan nama IKN yang sedang berkembang ini dengan nama apa? Tempat jin buang anak, maka pasti akan marah habis-habisan Pak Jokowi kan. Sementara sudah ada namanya, Ibu Kota Nusantara.
Saya berikan nama apa? Tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Apa itu kependekannya itu? Maka ini adalah memberikan nama yang tidak dia namai si pemiliknya. Maka ini adalah penyimpangan. Ar-rabi'u yang keempat adalah ayyushtaqqa min asma'ihi asma'un li asnami, yaitu mengambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk nama patung-patung mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Contoh kalau kita di Indonesia ini kuburan yang dikeramatkan, diberikan nama mungkin Ka'bah atau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau dikasih nama Al-Ghaffar. Ini adalah penyimpangan. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak pantas untuk dinamai dengan nama yang mulia, yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kama fa'alal musyrikuna fi istiqaqil Uzza minal aziz wa istiqaqil Lati minal ilah ala ahadil qaulaini. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik, memberikan nama sesembahan mereka dengan apa? Al-Uzzah. Itu diambil dari kata Al-Aziz. Demikian juga Lata dari apa? Dari ilah atau Allah. Ala ahadil qaulaini. Ini menurut salah satu dari dua pendapat. Pendapat yang lain Pak yang menganggap bahwa Lata ini adalah orang soleh yang dulunya suka membuat adonan roti bagi jamaah haji. Karena kesolehannya inilah mereka membuatkan patung kemudian untuk mengingat-ingat kebaikan orang soleh ini. Akhirnya diberikan nama apa? Sesuai dengan namanya itu Latah. Fasammau biha asnamahum. Lantas mereka memberikan nama sesembahan-sembahan mereka. Wadzalika li anna asma Allah Ta'ala mukhtassatun biha. Hal itu karena nama-nama Allah itu khusus baginya. Liqaulihi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah lah nama-nama yang maha indah. Nah di sini mana yang menunjukkan taksis, yaitu takdim, mengedepankan yang seharusnya dibelakangkan. Asalnya ini adalah al-asmaul husna lillah. Wa qawlihi Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Baginya lah nama-nama yang maha indah. Wa qawlihi ta'ala lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Baginya lah nama-nama yang maha indah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih untuknya. Allah mengabarkan kepada kita Pak bahwa seluruh makhluk yang ada di langit maupun ada di bumi itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak paham bagaimana bentuk tasbih mereka. Fakama ikhtassa bil ibadati bil uluhiyatil haq wa bi annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard fahuwa mukhtassu bil asma'il husna. Maka sebagaimana dia dikhususkan untuk ibadah dan uluhiyah yang hak, maka seluruh penduduk langit dan penduduk bumi memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsekuensinya dia juga khusus dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fatasmiyatu ghairihi biha 'alal wajhi alladhi yahtassu billah mailun biha amma yajibu fiha. Maka menamakan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada yang lain, maka ini adalah pemalingan. Wal ilhadu bijami'i anwa'ihi muharramun lianna Allah Ta'ala haddadal mulhidina biqaulihi. Jadi seluruh bentuk-bentuk pemalingan, penyimpangan dalam hal nama-nama Allah itu semuanya haram. Kenapa? Karena Allah mengancam mereka. Apa ancamannya?
Allah berfirman, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Ini ancamannya. Akan dibalas apa yang mereka lakukan. Cuma di sini tidak disebutkan balasannya apa. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Yang jelasnya apa? Keburukan. Karena Allah menyebutkan ini itu sebagai bentuk apa? Tahdid, ancaman. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ancaman. Wa minhu ma yakunu syirkan aw kufran hasba ma taqtadihi al-adillatu syar'iyyah. Dan di antara penyimpangan mereka itu ada yang syirik, ada yang kufur sesuai dengan konsekuensi dalil-dalil yang syar'i. Ini akhir dari pembahasan kita terhadap kaidah-kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya penulis menyebutkan ini, Pak, agar kita punya bekal tatkala mendapati perkara-perkara yang syubhat atau menyimpang dalam hal nama-nama Allah, maka kita sudah tahu tentang ilmunya. Kemudian nanti penulis akan membawakan 7 kaidah lagi yang berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.